Nama saya Jaidun Mukhtar, yang orang tahu selama ini hanya JJ aja, karena memang orang taunya sebutnya JJ. Seperti itu. Sampai ya kita bentuk nama usaha namanya JJ Airbrush. Sekarang kita menggeluti di bidang modifikasi, jadi nggak cuma airbrush, tapi tetap kita barang yang kita produksi itu, contohnya misalkan kayak ini NMAX Predator, itu semuanya kita menggunakan airbrush karena memang basic kita itu airbrush. Sama kita untuk naikin nama airbrush itu sendiri. Untuk alamat workshop dan ininya di mana? Kalau untuk alamat workshop, kita sebenarnya pusatnya itu daerah Jakarta Timur, yaitu di Kayu Manis, Jakarta Timur, Matraman. Kemudian kita ada lagi untuk toko kita di Jalan Jatiwaringin Raya nomor 85, Pondok Gede, Bekasi. Terus sosmed saya Sentral Variasi. Ya, sama Instagramnya JJ Airbrush. Kalau awalnya memang kita fokusnya itu di airbrush motor, mobil, sempat kita juga ada airbrush untuk alat-alat berat seperti itu. Tapi untuk berkembangnya waktu, kita coba baca peluang. Mulai tahun 2008 kita udah mulai modifikasi. Jadi kita nggak cuman airbrush aja. Jadi kita mengubah motor dari motor apa, kita misalkan basicnya motor sport, Vixen misalkan, kita ubah jadi motor sport misalkan kayak R1 atau MotoGP kayak seperti itu. Nah, berkembangnya waktu kita ada keluar motor baru lagi, yaitu 2008 itu 2009 ya, kurang lebih itu waktu itu saya ambil Kawasaki. Nah, Kawasaki kita rubah juga, bikin body custom, sampai pada akhirnya kita produksi nggak cuman tankinya aja tapi full body. Nah, kita bedanya sama misalkan sama modifikasi lain itu biasanya kalau orang modif tok atau cat polos. Nah, kita itu karena memang basicnya kita airbrush, jadi keseluruhan body itu kita airbrush, kita grafis misalkan sesuai request konsumen atau seperti apa, atau trennya lagi apa nih, MotoGP misalkan trennya ini ya, saya pasti akan bikin seperti itu. Gimana Mas bisa melihat peluang dari custom body works, berarti kan sama dipadukan dengan airbrush itu jadi peluang? Itu momennya ketika apa? Nah, momennya gini, karena kita memang basicnya airbrush. Ketika kita mau tekunin hanya airbrushnya toh, semakin lama semakin kita dikenal orang, pasti konsumen semakin banyak. Nah, itu kan kita harus maintenance, itu kan ya nggak mudah. Nah, akhirnya kita produksi. Jadi kita beli produksi partnya, misalkan kayak waktu itu motor Mio atau MX ketika itu. Jadi saya beli part orinya, kemudian saya airbrush. Saya kerjasama dengan ada beberapa toko supaya orang harus datang ke tempat JJ, ngantrinya lama berbulan-bulan seperti itu kan. Jadi orang bisa datang langsung ke toko-toko. Kita distribusi waktu itu cuma toko Jabodetabek. Jadi orang tinggal cari ke toko. Seperti itu. Kalau menurut saya gini, awalnya kan memang kita motor sport. Nah, lama-lama orang pakai motor sport tuh mungkin karena dengan adanya Jakarta macet, ya kan, sangat-sangat macet luar biasa kan. Jadi orang mungkin lebih suka dengan adanya pakai Matic. Nah, Matic itu memang kalau saya lihat pasar yang paling bagus adalah di NMAX waktu itu. Akhirnya saya coba beli NMAX, kita modifikasi. Nah, akhirnya kita produksi massal. Nah, cuman kalau untuk awal-awal waktu itu masih bikin cuman partnya aja, misalkan kayak spakbornya aja atau sideboxnya samping itu, terus kemudian kita bikin kayak senderan jok. Nah, lama-lama orang kan bosen nih hanya keluarin itu aja kan, model itu aja. Kita coba bikin full body customnya, itu yang namanya Predator. Nah, Predator setelah itu kita bikin airbrushnya, karena kalau air Predator polos mungkin udah biasa. Kita keluarin lagi yang motifnya, mungkin ada motifnya Red Bull, motif Monster, atau motif MotoGP, atau bisa juga kasih nama konsumen, misalkan konsumen kita sama namanya siapa, itu juga bisa. Seperti itu. Berarti untuk motif custom ini itu sebenarnya dari JJ sendiri sudah ada motif tertentu, tapi kalau misalnya konsumen ada pengen motif yang ditambahkan, itu bisa? Bisa, jadi memang kita sudah mengeluarkan dari kita itu ada beberapa desain, kita tipenya misalkan ada 01 warna apa, 02 warna apa, itu kita banyak sekali untuk desainnya itu. Tapi kadang-kadang konsumen kan mau yang tampil beda, gue mau gambar ini dong, nanti di combine ini misalkan, itu juga bisa. Jadi kita lebih ngikutin konsumen aja. Kalau boleh dikasih tahu, ada berapa jenis motif di JJ Airbrush, Mas? Kalau motif ratusan. Nah, ini kan berarti kan ngebahas tentang Predator. Boleh diceritakan nggak, Mas? Predator itu keinginannya pertama itu kayak gimana sih? Kenapa dibikin konsep Predator? Ya karena supaya kenapa kita sebut Predator, karena motor itu kan memang udah keren tuh lampunya, kita bikin seserem mungkin. Oh, dari Predator itu dari konsep serem
Konsep iya, jadi kita bikin, tapi kalau akhirnya kan dengan berkembangnya waktu itu kan orang mau yang beda-beda, jadi kita bikin airbrushnya motif ini motif itu seperti itu sampai sekarang itu kan apa ya, Predator itu bisa didapatkan di dealer Yamaha itu, karena kan waktu itu orang taunya modifikasi harus datang bawa motor ke kita, ke JJ, orang kan nunggu lama, sedangkan motor mungkin bisa juga konsumen kan motor cuman hanya satu-satunya. Nah itu kan juga repot, orang harus tinggal motor berhari-hari. Nah akhirnya kita produksi massal, itu kita waktu itu kita kerjasama dengan ada beberapa toko yang ngambil produk kita ya, Predator. Terus lama-lama berkembangnya waktu kita coba masuk ke dealer Yamaha. Berarti sekarang ini JJ Airbrush adalah partner dengan Yamaha? Betul, kita salah satu produsen Predator yang bisa masuk dengan di dealer Yamaha. Kalau konsep tuh memang kebanyakan memang udah dari kita ya. Kita biasa gini, kalau konsep itu memang kita udah tentukan dari kita nanti tawarkan ke pihak Yamaha, ke pihak dealer. Ini loh konsepnya seperti ini, kita kasih model atau desain, mereka akan pilih yang warna apa. Bisa juga kita kan awalnya itu Yamaha tuh nggak dealer itu nggak yakin sama JJ itu nggak yakin ini produk apa, laku apa enggak. Nah, untuk menyaksikan itu ya kita beli motor ketika itu untuk display di dealer Yamaha. Jadi kita itu awalnya sebenarnya dealer itu ragu ini laku nggak nih, untuk menyaksikan itu yaitu saya display motor di situ. Bahkan saya ada beberapa dealer yang saya beli motornya misalkan ada 4 dealer, saya beli 4, saya taruh dealer, saya pasangin body Predator. Nah setelah itulah orang jadi tahu kan, datang ke dealer, oh ini motor yang beda, nih yang customnya, nih yang Predator seperti ini. Dari situ dari Yamaha mulai yakin sama kita, oh ternyata pasarnya ada dan sampai hari ini. Dan yang lebih kerennya lagi sekarang orang modifikasi Predator itu bisa dikredit di dealer Yamaha itu. Iya, bisa dikredit kalau nah sekarang itu bedanya custom yang dulu sama sekarang kan yang untuk NMAX Predator itu kan udah bisa didapatkan di dealer Yamaha, itu bisa dikredit melalui ada beberapa leasing, misalkan ada Mandiri sama BAF. Itu kita mulai DP itu dari yang 5,5, ada yang lebih di bawah itu juga ada kan, tergantung diskonnya berapa. Jadi nggak harus mikir wah modif itu mahal. Modif itu kan memang misalkan harganya 6 juta atau 7 juta, tapi dengan adanya masuk di Yamaha itu lo punya duit 3 juta atau 3,5 itu udah bisa ngedapetin NMAX Predator seperti ini dan yang sudah modifikasi gitu loh. Jadi nggak mikir wah gue beli motor terus harus dimodif lagi sekian, harus mikir totalnya sekian, itu nggak perlu sekarang. Jadi lo bisa ngedapetin di dealer itu dengan budget 3 juta atau 3,5. Berarti intinya adalah JJ Airbrush pengen menyajikan motor baru yang sebenarnya sudah dimodifikasi. Betul. Nah, yang didapat sama customer itu apa aja Mas? Kalau misalnya untuk NMAX Predator? Untuk NMAX Predator itu selain dapat body Predatornya ini, tapi dia itu konsumen dapat 2 body. Jadi body orinya pun kayak spakbornya, kayak cover knalpot, bodi belakang itu nanti kita kasih juga ke konsumen. Jadi konsumen nggak perlu takut suatu saat ingin distandarin atau ingin dikembalikan seperti semula, tinggal copot bodinya, pasang bodi orinya lagi seperti semula lagi, itu bisa. Oh ya, untuk awal saya produksi NMAX itu waktu itu ya karena saya lihat peluangnya bagus. Ya kan nggak mungkin kita minjem motor teman buat bikin mockupnya kan nggak mungkin ya. Kita beli satu, kita bikin mockupnya, kita coba setelah udah jadi kita mulai produksi massal, terus biasanya kita ada kawan-kawan kita panggil media tuh. Nah menurut mereka seperti apa, mereka tes buat jalan juga, buat riding juga. Oh mereka bagus nih, kita kan biasa manggil ada beberapa media itu buat masukan juga nih, kurang apa itu biasa kita ada partner buat media juga. Berarti kalau misalnya untuk proses produksi di sini juga atau memang Mas juga ada kerjasama dengan pihak lain? Kalau untuk sekarang ini kita produksi hanya satu tempat di sini. Tapi sebelumnya kita ada beberapa cabang. Tapi dengan adanya pandemi ini kan memang ya tahu sendirilah, semua kerjaan memang semua agak menurun. Jadi kita fokuskan satu tempat aja supaya kontrolnya juga lebih gampang. Seperti itu. Nah kalau bisa baru-baru ceritain dari proses pembuatan satu body NMAX Predator ini memakan waktu berapa hari sih Mas? Kalau produksi body NMAX Predator itu paling sekitar 3 hari udah bisa dirakit. Jadi hari ini pasang, lusa udah bisa dikirim unitnya. Jadi cepat sekali karena kita kapasitas produksi paling untuk saat ini sih baru sekitar 10 sampai 15. Sebelumnya bisa 20. Itu pun juga sekarang banyak sih pesanan yang belum kita kirim, yang belum kepegang masih banyak. Karena memang
Sekarang orang taunya NMAX Predator bisa dibeli di Yamaha. Itu yang membuat sekarang ya lumayan agak kebanjiran juga kitanya. Jadi yang tadinya awalnya kita nggak yakin ya di luar dugaan semua. Oh ya, untuk NMAX Predator itu bisa didapatkan di dealer Yamaha Jabodetabek. Ada misalnya Jakarta bisa di Mustika Motor, ada kita beberapa dealer lain sih yang ambil sama kita juga. Kemudian di Jawa Barat kita juga sudah ada, hampir di semua di Kabupaten Jawa Barat itu sudah ada yang menyediakan Yamaha NMAX Predator juga. Kemudian di Jawa Tengah itu kita ada di Yamaha Mataram Sakti, itu juga ada. Kemudian di Kalimantan Barat itu kita juga sudah ada. Kemudian kita di Sumatera juga sudah ada, di Jambi misalkan itu juga sudah ada. Berarti kurang lebih sekarang jangkauannya untuk semua masyarakat Indonesia bisa nih ya? Oh bisa. Dan orang yang bisa yang sudah memiliki unit NMAX itu juga bisa juga nanti hubungin kita, nanti beli body Predatornya memang seperti itu juga bisa. Nanti kita kirim via ekspedisi, biasanya seperti itu. Nah, berarti kalau misalnya di daerahnya nggak ada dealer yang belum bekerja sama dengan JJ Airbras, itu bisa dengan sistem pengiriman body? Ya bisa, itu langsung ke kita aja langsung. Biasanya seperti itu. Nah kalau boleh tahu unik produk JJ Airbras itu yang Mas pengen tonjolin itu apa? Biasa kita dari warna. Kalau yang kita tonjolin dari JJ Airbras itu biasa dari warna-warna itu sendiri, orang biasanya udah paham sih. Ya, karena kita juga ngambil warnanya, desainnya juga ngikutin dia punya tekstur bodinya, alurnya itu kita harus ngikutin itu. Jadi dia punya desainnya itu nggak nabrak sama dia punya bentuknya. Karena jadi kesan Predator itu masih dapat seperti itu. Nah, kalau boleh tahu bagian dari Predator itu melingkupi apa aja sih Mas dari satu motor? Kalau Yamaha NMAX Predator itu melingkupi misalkan kayak tameng depan, kemudian ada spionnya, ini juga ada lampu sennya nih, lampu sen, ada cover sennya yang di bawah seperti ini, ada delta boxnya ini, bodi samping, senderan jok, kemudian ada cover knalpot. Ini cover knalpot boleh diganti, nanti juga ada juga dia sistem itu kayak kondom dia. Terus spakbor juga kita ganti semua ini, ada body kit juga di sini. Nah seperti yang tadi udah diambil gambarnya itu seperti itu. Oh ya, kemarin kebetulan kita bikin kayak edisi HUT RI yang ke-75, kita bikin juga 75 unit juga seperti itu. Tapi ternyata permintaan sampai sekarang juga lebih dari itu, malah masih ada sebetulnya. Permintaan masih ada juga. Terus kita juga bikin ada desain-desain lain sih, nggak cuma karena 75. Misalkan kita lagi nyiapin untuk misalkan nanti ada temanya Hari Batik, nah kita juga bikin nanti yang batik kita edisi cuma berapa unit aja. Cuman harganya beda karena kan tingkat kesulitan itu sendiri pastinya beda seperti itu. Titan Premium itu udah orang pasti banyak yang kenal lah. Soalnya ini dijamin tahan bensin, nggak retak, cepat kering, lebih mengkilap. Terus yang saya udah coba saya udah beberapa kali coba. Bedanya dia setelan di nozzle-nya itu bisa diatur, karena kan pada umumnya orang spray untuk itu kan taunya kan lebar tok, tapi kalau yang di Titan itu sendiri dia bisa diatur untuk nozzle depannya itu bisa misalkan buat pengecetan yang sempit-sempit misalkan kayak velg atau itu kita bisa atur, jadi bisa dibikin lancip seperti itu. Jadi keren banget ini. Untuk karakter tadi kan Mas udah sempat nyoba pakai produk Titan, gimana sih feelingnya setelah nyoba produk Titan? Kalau produk ini sih kalau menurut saya buat misalkan ada teman-teman yang belum pernah coba itu pasti untuk mencoba ini pasti sangat mudah. Karena itu catnya juga nggak gampang melar, kita spray ya itu cepet kering juga. Jadi kadang-kadang ada yang produk lain di luar sana itu kan misalkan begitu spray langsung jos gede gitu kan, itu kan gampang meler. Kalau yang ini saya cari coba tuh enak banget. Jadi buat misalkan teman-teman yang masih mau belajar bisa pakai ini tuh kita bisa ikutin ini aja, karakter ini seperti apa. Untuk karakter misalnya maksudnya enak dipencet. Oh ya, ini untuk dipencet tuh tadi bisa kita coba ya, kita buka ya. Nah ini pencetannya itu tuh nggak keras ya. Biasa kan kalau yang gini tuh keras banget itu enteng. Dan nozzle-nya itu bisa diputer-puter nih. Nah untuk posisinya itu mau dilebarin atau mau dilancipin, ini bedanya di Titan tuh di sini. Ini pas banget buat teman-teman yang mau belajar, pakai ini aja, udah keren banget ini. Untuk di Toners yang di rumah pengen mencoba produk ini sebenarnya sangat mudah kok. Misalkan kita mau belajar, tadi contohnya kita sesuaikan nih medianya itu lebar atau kecil, kita tinggal atur di nozzle-nya ini. Jadi ini enak banget kok misalkan buat pemula pengen mencoba itu gampang banget, karena
pas banget lah kalau buat spray itu enak banget nih. Ya kalau biasanya misalkan kayak teman-teman lagi belajar ngecat atau belajar spray di bodi motor atau apa gitu ya, kan suka ada yang gampang meler atau misalkan kulit jeruk, itu sebenarnya gampang kok. Nah, lembek itu karena apa? Misalkan lembek ya karena lu terlalu nyemprotnya tuh terlalu langsung gede, langsung tebel, karena nggak boleh gitu, karena spray itu harus tipis-tipis dulu. Jadi separuh angin, separuh misalkan catnya yang keluar, itu karena pengaruh juga. Cuman jaraknya jangan terlalu jauh juga, karena kalau jauh itu yang akan menimbulkan kulit jeruk itu sendiri. Jadi harus, biasa kalau kita udah nyepray itu biasa kan feelingnya tuh kan keluar sendiri. Oh di spray, oh kulit jeruk, berarti kita deketin dikit atau seperti apa. Atau bisa juga ngocoknya ini kurang larut ininya, belum nyampur semuanya ya, itu juga penting juga, seperti itu. Nah, teman-teman udah tahu Diton Premium belum? Nah, kalau yang belum tahu, kita lihat aja di booth DJ Airbrush, yuk kita ke atas yuk. Ini bedanya Diton ini kelebihan di sini juga nih, ini bisa ngikutin apa yang kita butuhkan. Nah ini kan kita bisa buat sela-sela, ini bisa lancip. Nah ini kita biasanya buat tempat-tempat yang agak sulit dijangkau untuk capnya nih. Nah ini biasanya buat sela-sela lebih gampang. Oke. Diton kualitasnya menurut saya sih keren banget, sesuai lah, ini premium, luar biasa. Jadi jangan ragu untuk yang misalkan teman-teman di luar sana ingin beli atau ingin mencoba produk Diton, segera. Karena apa? Daripada cuma ngebayangin, mendingan langsung praktekin, langsung beli ke toko terdekat. Diton Premium cat semprot khusus motor.